Berlatar pada tahun 1857, cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah kapal yang terjebak pada bongkahan es saat dalam perjalanan menuju kutub utara. Sang kapten yang masih pusing dengan hal tersebut pun dikejutkan dengan penemuan seseorang pria bernama Victor yang sedang terluka, disusul kedatangan makhluk jadi-jadian yang mencoba untuk menghajar si Victor ini. Meski sudah berusaha mengalahkan si makhluk, kapten harus menerima kenyataan dengan banyaknya awak kapal yang terluka bahkan tewas oleh keganasan si makhluk. Tahu jika si kapten CS tidak akan bisa mengalahkannya pun, Victor meminta si kapten untuk membiarkannya masuk ke dalam kapal dan menyerahkannya kepada si makhluk tersebut. Merasa aman setelah berhasil menenggelamkan si makhluk, si kapten pun bertanya tentang siapa Victor yang sebenarnya, dari mana dia berasal, dan bagaimana bisa dia dikejar makhluk itu. Victor pun menjawab jika dia akan menceritakan kisah masa lalunya asalkan dengan satu syarat, si kapten harus menyerahkan Victor pada si makhluk. Victor Frankenstein. Do you know what it means? I believe I do, yes. Conqueror. Victor kecil, lahir dari keluarga bangsawan yang cukup terkemuka. Ayahnya seorang dokter bedah terkenal dan ibunya anak dari seorang bangsawan. Meski bergelimangan harta, Victor tidak merasa bahagia sedikit pun karena pada kenyataannya si ayah tidak menyayangi ia dan ibunya. The man despised us both. Ketika si ayah akan pergi menjelajah dunia seperti biasa, ibu tiba-tiba mengalami kontraksi yang membuat si ayah harus kembali. Meski sang anak berhasil selamat, ibu akhirnya meninggal dalam proses persalinan. Hal itu tentu saja membuat Victor sangat sedih, mengingat ibu adalah satu-satunya tempat untuk bernaung. Part of the universe had been hollowed out and the firmament was now permanently dark. Berbeda dengan Victor, adiknya yang bernama William ternyata sangat disayangi oleh si ayah. Victor yang tahu jika ayahnya membiarkan ibu meninggal tanpa memberikannya pertolongan pun berjanji akan menjadi dokter bedah yang lebih hebat dari si ayah, lebih berkuasa, ambisius, dan akan berusaha untuk menaklukkan kematian. No one can conquer death. I will. I will conquer it. Everything you know, I will know, and more. Puluhan tahun kemudian setelah kematian si ayah, Victor pun kini tinggal di kota sebagai seorang peneliti dengan tujuan sama, yaitu menentang kematian. Saat ini ia sedang mengusulkan penelitian tentang cara membangkitkan orang mati. Hal itu tentu saja ditentang oleh para profesor yang menganggap jika apa yang saat ini Victor kerjakan adalah menentang kehendak Tuhan. This galvanic trickery will simply not do. Trickery. Turn that government once. At once, you charlatan. God gives life, and God takes it, Victor. Sepulangnya ke kontrakan, ia rupanya sudah ditunggu oleh salah satu penonton yang merasa tertarik dengan usulan Victor bernama Herlander. Selain ketertarikannya dengan bidang sains, Herlander juga membawa surat undangan untuk Victor karena ternyata keponakan Herlander akan menikah dengan William atau adik dari si Victor ini. Please. Very well. So, William is coming to see me, is that it? Merasa jika memiliki satu visi yang sama dengan Herlander, Victor pun gantian mengunjungi rumahnya untuk melanjutkan diskusi mereka yang sempat tertunda, di mana Herlander rupanya adalah seorang mantan tukang bedah militer yang sekarang sudah pensiun dan melanjutkan karirnya sebagai seorang pebisnis, di mana rasa kagumnya terpancar di mata Victor ketika dia melihat mainan Herlander berupa jaringan tubuh manusia yang sudah dilapisi resin di papan kayu. Flesh rendered onto wood. Tak lama, mereka kedatangan tamu yaitu William dan calon istrinya atau keponakan Herlander bernama Elizabeth. Ketegangan sempat terjadi antara Elizabeth yang bermulut tajam dengan Victor yang terlalu bersemangat dalam segala hal, apalagi terkait fisika dan kimia dengan Victor yang merasa lebih tahu dengan semua itu. These surely are worthwhile elevated ideas by themselves. The game of chess we play. We play only against ourselves. 1 minggu kemudian, Herlander membawa Victor ke suatu tempat yang jauh dari pemukiman warga, sebuah bangunan terbengkalai untuk dia gunakan sebagai tempat penelitian, di mana Herlander akan mendanai seluruh operasional penelitian dengan satu syarat. Victor harus berhasil dengan penelitiannya, yakni menentang kematian. Anything you need or want shall be granted. Selain tempat dan peralatan, Victor pun diberikan wewenang untuk memilih dan memilah mayat yang nantinya akan dia gunakan sebagai bahan percobaan, dipilih langsung dari tempat eksekusi terpidana mati, sehingga Victor bisa membawa mayat dengan kualitas yang terbaik. My contractors can manufacture any and all equipment you may require. The bargain has been struck.
Suatu hari ketika Elizabeth pergi ke gereja untuk pengakuan dosa, Victor yang ingin balas dendam pun menyamar menjadi seorang pendeta. Namun alih-alih dendamnya terbalaskan, penyamaran Victor justru malah ketahuan sehingga untuk mencairkan suasana, mereka pun melanjutkan pertemuannya dengan makan-makan di restoran. Thank you, my good man. Selain Herlander, Elizabeth pun ternyata menyukai hal-hal yang bersifat sains. Dengan terungkapnya fakta tersebut membuat kedekatan Ellie dengan Victor semakin erat. Bahkan sesekali Victor izin dari laboratorium demi bermain dengan pacar adiknya itu. Simply will not do. Start over. Siapa sangka rupanya Herlander menyadari perasaan Victor terhadap keponakannya. Tentu beliau sangat kesal dengan hal tersebut karena selain mengganggu penelitian, Victor dianggap tidak bermoral. Mengingat Elizabeth adalah tunangan adiknya sendiri, sehingga Herlander menyuruh Elizabeth untuk pergi menemui Victor dan memutuskan hubungannya untuk selamanya. A week to determine how to deliver the current. Impossible. Jika orang lain galau setelah putus cinta, berbeda dengan Victor yang malah mendapatkan inspirasi dan solusi dari kesalahannya, di mana ia langsung kembali ke lab meski sedang mandi dan kembali melanjutkan penelitiannya yang sempat tertunda akibat menemukan jalan buntu. Setelah mendapat solusi terkait di bagian tubuh mana yang harus disetrum, Victor akhirnya paham dengan presentasi keberhasilannya di angka 100%. Victor pun semakin yakin dan akan membuat satu manusia utuh dengan terjun langsung ke medan bekas pertempuran dan kembali memilih mayat terbaik yang nantinya akan dirakit kembali atau istilah lebih kerennya dikanibalkan. Beberapa hari Victor lalui dengan memilih dan memilah bagian tubuh mayat yang dirasa berkualitas untuk dirakitkan dalam satu tubuh yang akan dia hidupkan. Entah dari berapa puluh bahkan ratus mayat, Victor akhirnya berhasil menggabungkannya dan menyatukannya dengan sempurna. Sampai ketika badai akan datang, ia langsung memanggil Herlander untuk menyaksikan mahakarya ciptaannya. Namun Victor malah harus melihat kondisi fisik Herlander yang seperti ini. My cane in the handle. Mercury, are you ill? Thank you. Is it syphilis? Ya, Herlander rupanya memiliki penyakit sifilis yang sudah lama ia derita dan alasan kenapa Herlander sampai membuang hartanya demi membiayai penelitian ini adalah berharap jika Victor bisa menyembuhkan penyakitnya dan membawanya pada keabadian. Sempat bersitegang meminta agar Herlander dijadikan kelinci percobaan, di mana hal itu tentu saja langsung ditolak oleh Victor karena ini bukan waktu yang pas untuk melakukan percobaan pada makhluk hidup. Namun karena Herlander kehabisan waktu, ia pun memaksa Victor untuk melakukannya sekarang juga. Setelah memasangkan penangkal petir di puncak menara, Herlander yang merasa dikhianati pun merebut salah satu penangkal petir dengan akan menghancurkannya, tetapi... What are you doing? Stop! Please! Stop! Helena! Helena! Kematian Herlander tidak sedikit pun menghentikan niat Victor untuk melanjutkan eksperimennya. Meski sempat terkendala teknis seperti kebocoran pada mesin, Victor tetap berdiri teguh sambil menunggu proses selesai. Merasa jika eksperimennya gagal, Victor pun memutuskan untuk tidur saja. Namun ketika bangun, ia sudah ditunggu oleh makhluk ciptaannya di depan ranjang. Awalnya takut, namun karena si makhluk tidak menunjukkan jika dia berbahaya, Victor langsung mengajaknya turun ke lantai bawah sambil memperkenalkan beberapa hal kepadanya. Son is life. Victor. Victor Kuzia. Beberapa minggu berlalu, rambut pun mulai tumbuh dari kepala si makhluk. Ia tampak seperti bayi dengan masih bingung akan keadaan sekitar. Tidak bisa bicara layaknya usia beberapa bulan. Entah apa yang terjadi, Victor mulai kehilangan akal sehatnya. Menjadi sosok yang mudah marah. Bahkan sering melampiaskan kemarahannya pada si makhluk. No, don't touch me! Don't ever touch me! I didn't do this. You did this. Kemarahan Victor tentu saja membuat si makhluk merasa ketakutan. Tak lama kemudian, datanglah William dan Ellie untuk menanyakan kabar Herlander yang selama beberapa minggu ini tidak kelihatan. Yang karena tidak ingin mereka melihat si makhluk, Victor langsung membawa mereka ke atas untuk memperlihatkan hasil penelitiannya. Di mana Ellie yang merasa tertarik dengan ruang bawah tanah pun malah melipir, yang membuatnya bertemu dengan si makhluk yang sedang dirantai. Merasa kasihan dengan makhluk itu, Elizabeth pun langsung membawa William dan Victor ke bawah untuk melihatnya. Di sana Victor menjelaskan jika makhluk itu adalah hasil ciptaannya, kumpulan dari bagian tubuh korban perang, dengan Victor yang memberikannya kehidupan.
Esoknya Victor membatasi pergerakan si makhluk dengan menambahkan penyekat besi di bagian tangan dan kakinya. Kemudian ia pergi menemui William untuk menunjukkan mayat Herlander dengan mengatakan jika beliau mati akibat ulah si makhluk, meminta agar William dan Ellie kembali pulang dengan alasan takut jika si makhluk lepas kendali. You have to do as I say. We'll be back in no time, but for now, this is for the best. Entah apa alasannya, setelah mereka pergi, Victor tiba-tiba membasahi bangunan itu dengan bensin dan langsung membakarnya saat itu juga. Setelah hampir hangus terbakar, si makhluk pun berhasil keluar lewat saluran pembangunan. Saat tersadar, dia sudah berada di daratan dan langsung pergi ke hutan dengan arah dan tujuan yang masih samar. Baru saja selamat dari ledakan, kini ia harus berhadapan dengan pemburu yang mengejarnya. Meski sempat terluka akibat tembakan, ajaibnya luka itu kembali pulih, di mana si makhluk akhirnya menemukan sebuah bangunan tua untuk setidaknya bernaung dari dinginnya malam dan kejamnya para pemburu. Singkat cerita, esok hari pun Caang, si makhluk dikagetkan dengan kedatangan keluarga si pemburu yang ternyata tinggal di tempat ini. Namun bukannya merasa dendam, ia malah merasakan kehangatan keluarga ini. Apalagi pada seorang anak kecil dan kakeknya yang selalu bersama. Mulai dari belajar membaca sampai fasih membaca buku, si makhluk terus memperhatikan kegiatan mereka dan sesekali menirukannya. I long to be part of this family. Sejak hari itu si makhluk kerap membantu keluarga si kakek dari belakang layar, namun kerja kerasnya malah hancur tatkala segerombolan serigala menyerang domba milik keluarga si kakek. Dan setelah anak si kakek menghabisi kelompok serigala tersebut, mereka berencana akan menjual kulitnya ke kota dan meninggalkan si kakek sendirian di tempat ini. It's just you and I now, Spirit. Setelah kepergian anak cucu si kakek ke kota, keluarlah si makhluk dari persembunyiannya, yang karena si kakek buta, ia tidak melihat fisik dari makhluk yang ada di depannya, membuatnya tidak takut, bahkan merasa aman. Sehingga si kakek yang merasa berterima kasih karena sudah ditemani pun mulai mengajarkannya cara membaca seperti yang mengajarkan sang cucu. Stay with me. I will be delighted to share what little I have with you. You could read to me. Hari-hari suram kini berubah menjadi penuh kebahagiaan. Si kakek sudah memberikan warna pada hidup si makhluk sampai dia bisa merasakan apa yang namanya hidup. Setelah mahir membaca bahkan merampungkan seluruh buku milik si kakek, ia teringat dengan sebuah kata tidak lain dan tidak bukan adalah Victor. Sehingga si kakek yang hanya tahu jika si makhluk hilang ingatan pun menyuruhnya untuk pergi dan turuti semua yang dikatakan oleh hatinya. My tree. I see memories. Tanpa banyak pikir, si makhluk itu pun kembali ke tempat ia diciptakan. Sebagai makhluk baru yang kini sudah cerdas, ia akhirnya sadar jika dirinya bukanlah manusia konvensional, melainkan manusia jadi-jadian, diciptakan dari beberapa bagian tubuh mayat. Dan setelah melihat di mana alamat Victor tinggal, ia memutuskan kembali menemui si kakek untuk berpamitan, tetapi... Ya, si kakek tampak sedang diganyang-ganyang oleh sekelompok serigala yang datang dengan niatan untuk balas dendam, disusul dengan kedatangan keluarga si kakek yang menciptakan sebuah kesalahpahaman sehingga... Setelah sempat mati tertembak, si makhluk ternyata hidup lagi hanya dalam hitungan jam. Selanjutnya ia pergi ke tempat Victor yang ternyata tinggal bersama William. Si makhluk rupanya datang di waktu yang salah, karena saat ini di rumah tersebut akan diadakan pesta pernikahan William dengan Ellie. I know it is bad luck to see the bride before the ceremony. Saat bertemu dengan Victor itulah, si makhluk akhirnya curhat terkait kehidupannya setelah selamat dari ledakan. Meski sangat membenci Victor atas pengkhianatan yang dia lakukan, si makhluk hanya ingin meminta agar dibuatkan pasangan hidup karena memang dia berbeda dari yang lain, tidak bisa hidup, tidak bisa mati. Dan pasangan yang serupa akan membantu si makhluk menjalani hari-harinya dan merasa normal seperti orang lain. I cannot die. And I cannot live. Bukannya menuruti atau setidaknya memberikan penjelasan, Victor dengan angkuhnya menganggap jika si makhluk adalah satu ciptaan yang gagal, kejam, dan tak berperi kemanusiaan, membuat pasangan tentu tidak akan Victor wujudkan karena memang Victor sudah sadar jika melawan kehendak Tuhan adalah suatu kesalahan dan dosa yang sangat besar. Death, begetting death, begetting death. Mendengar cacian dari penciptanya sendiri, apalagi dianggap gagal dan jahat pun tentu membuat si makhluk sangat marah besar, di mana ia langsung membanting Victor ke beberapa sudut ruangan sambil mengatakan, maka siap-siaplah dengan amarahnya yang tak terbendung.
Kegaduhan itu tentu mencuri perhatian dari William dan para pengunjung, tak terkecuali Ellie yang saat ini masih bersiap di kamarnya. Ia langsung pergi ke TKP dan memeluk si makhluk, saking kangennya Ellie dengan makhluk tersebut. Elizabeth, move away from it! Kematian Ellie tentu saja membuat si makhluk sangat marah. Dihadang beberapa orang pun, dia tidak mundur. Bahkan William yang juga ikut menghadang, malah harus berakhir mati di tangannya. Si makhluk membawa Ellie ke dalam sebuah gua. Dalam kondisi sekarat, Ellie bercerita jika dia sangat mencintainya. Sebenarnya Ellie juga tidak paham kenapa ia begitu. Namun yang pasti, Ellie sangat bersyukur bisa mati di pangkuan orang yang sangat ia cintai. Masih belum pulih dari rasa sakit yang Victor ciptakan, ini Victor kembali datang untuk menghabisinya di dalam gua. Victor juga dendam karena si makhluk menghabisi sang adik tanpa sadar jika dialah penyebab semua tragedi ini. You thought me a monster. Tell me, I will make you humble. Dari sinilah perburuan akhirnya dimulai. Bermula dari sebuah kesepakatan antara si makhluk dengan penciptanya, Victor diminta untuk terus memburunya dan menghabisinya jika dia memang bisa. Just you and me. Beberapa bulan berlalu sejak kesepakatan itu, entah hutan, gunung, serta danau beku keberapa yang sudah mereka lewati dalam perburuan, hingga di suatu malam, lebih tepatnya tadi malam, giliran Victor lah yang menjadi buruan si makhluk dan kembali membiarkannya pergi setelah si makhluk berhasil menyakitinya. Victor. You think this will make me? Now. So, there you were. Dengan selesainya cerita dari sudut pandang si makhluk yang begitu menyedihkan, Victor akhirnya sadar akan kesalahan yang selama ini ia perbuat. Ia meminta maaf pada si makhluk, bahkan kali ini menyebutnya sebagai anaknya sendiri. Meminta agar mengembalikan nama Victor yang dulu sempat diambil, menyuruhnya hidup, karena memang itulah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan. I'm sorry. Pada akhirnya Victor meninggal setelah permintaan maafnya diterima oleh si makhluk. Layaknya seorang anak yang berbakti, makhluk itu tidak menyimpan dendam sedikit pun, memaafkan dan melepaskan Victor atau orang yang dia anggap ayah untuk pulang ke hadapan penciptanya. I forgive you. Perhaps now we can both be human. Kematian Victor tentunya menjadi akhir dari perjalanan si makhluk. Ia memutuskan kembali berkelana ke tempat antah berantah, membantu si kapten mendorong kapalnya yang terjebak di dalam es, kemudian pergi ke barat untuk mencari kitab suci bersama Sun Wukong.